wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang dihormati Imam Mandum yang berhadir dalam majlisnya, mudah-mudahan dapat rahmat dan keberkahan subuh, keberkahan di pagi hari, sama-sama Allah curahkan kepada Imam Mandum, amin. Pada hari yang berbahagianya kita mengadakan ibadah kitab yang berjudul Muhammad Al-Insanul Kamil. Di Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Insanul Kamil, manusia sempurna. Kitab Muhammad Insan Kamilnya atau biasa dikenali dengan Insan Kamil Maliki, sebabnya Insan Kamil Al-Jili. Insan Kamil Al-Jili karangan Syekh Abdul Karim Al-Jili, berisi tasawuf. Insan Kamil Al-Maliki berisi tentang sirah nabawiyah. Kitabnya merupakan kitab yang ditulis oleh Said Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, yang merupakan kitab tentang ciri-ciri dan budi pekerti dan kesempurnaan sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitabnya bahagian daripada sirah nabawiyah. Bahkan penting tabut kitab sirah karena berpegang dalam Syekh Yusuf An-Nabhani, inna ma'rifata qasaisi rasuli wa ahwalihi min muqtadayatil iman. Mengetahui khususiat Rasul dan kondisi keadaan Rasul termasuk muqtada iman. Wa min a'zamil asbab al-muaddiyah ila mahabbatihi al-mujibah li ma'iyatihi wal mar'u ma'a man ahabba. Jadi mengenal kondisi dan keadaan Rasul termasuk muqtada iman dan termasuk faktor yang paling besar yang dapat mengantarkan orang kepada mencintai Rasul. Yang mencintai Rasul adalah sebab untuk ma'iyah bersama Rasul. Al-mar'u ma'aman ahabba. Dan ma'rifah qasais Rasul termasuk wasilah ila imtila'il qulub, perantara untuk terpenuhi hati dengan rasa ta'zim kepada Rasul dan mentakzim syariatnya Rasul, dan menjadi ba'isah, dorongan atau motivasi ala ittiba'i nahjihi, mengikuti jalannya Rasul, wal ihtida' bihadihi wa sunnatihi, dan terpetunjuk dengan sunnah dan hidayahnya Rasul. Yang fungsi kita yang buat kitab sirah. Habib Ali Jufri pernah berpegang, pelajarilah sirah Nabi agar kita sadar bahawa agama ini tidak sampai kepada kita dengan mudah, hanya ianya sampai kepada kita penuh dengan rintangan dan susah payah. Karena dia tabut sirah yang menceritakan tentang perjuangan Rasul. Adapun tabut kitab Syama'il, kitab Insan Kamilnya lebih kepada Syama'il. Jadi Syama'il, sirah. Sirahnya perjuangan Rasul mulai dari lahir, masa pasca pra-kenabian, pra-kelahiran Nabi, alian lahir Nabi, alian pra-kenabian, alian pasca kenabian sampai wafat, sampai perjuangan termasuk perang-perang. Jamun kitab sirah identik dengan kitab peperangan. Ternyata sirah lebih luas, kan hanya menceritakan tentang peperangan mentang. Punya Syama'il, tujuan danya pelajari Syama'il, karena dengan mempelajari Syama'il akan tergambar sosok yang dalam sirah benar. Dia datang, Syama'il, khususiat, keistimewaan Nabi, kesempurnaan Nabi. Kita baca sosok tersebut diceritakan dalam kitab sirah nabawiyah, akan tergambar batanya sosok yang dalam sirahnya.
Jadi memahami sirah nya ji lebih dilai memahami syama'il. Syama'ilnya kepribadian ni, karakter atau sifat-sifat kepribadian. Itu syama'il. Sirahnya lebih kepada perjuangan. Sirahnya lebih umum. Jadi kitab yang tanya buatnya lebih kepada syama'il atau lanjutan daripada kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Tirmizi. Karena ini le kutip hadis-hadis yang dalam kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi. Kitabnya ditulis oleh seorang ulama yang udip di abad terakhir, yaitu Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau meninggal tahun 2004 Hijriah, tahun 2004 Masehi. Tepatnya malam Jumaat 15 Ramadan. Jadi kitabnya karangan beliau lebih kepada menceritakan tentang kesempurnaan sosok Nabi. Maka itu lebih bentuk judul jih kamalu rahmatih, kamalu syafaqatih, kamalu khuluqih. Jadi kamal mendung. Langsung undang kita baca. Ya kalau untuk tacok keberkahan le baca ya mubdi'u 66 ke. Kemudian baca Fatihah untuk 3 truk dan langsung dah baca mukadimah. Ya mubdi'u ya mubdi' 66 ke. Ya mubdi' 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 ya Hadratin Nabi Musa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أجمعين الفاتحة. Qala al-musannifun nafa'ana Allah bihi bi'ulumihi fid darain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Wassalatu wassalamu rahmat dan kesejahteraan ala sayyidina di atas junjungan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad Al-Fatih lima ughliq, yang beliau adalah Al-Fatih pembuka lima ughliq bagi apapun yang tertutup, wal khatim lima sabaq dan penutup bagi apa yang telah lalu sebelumnya. Jadi Muhammad adalah Al-Fatih pembuka apapun yang tertutup, wal khatim dan penutup lima sabaq. Lima sabaq yang termasuk Nabi dan Rasul-Rasul sebelum beliau. Rasul adalah khatim penutup. Juga syariat, analis syariat oleh syariat Nabi. Maka syariat Nabi adalah al-khatim lima sabaq. Rasulullah menjadi fatih lima ughliq, termasuk ma ughliq ini orang yang hidup pada zaman fatarah atau zaman jahiliyah, di mana terkunci, tertutup tentang kemurnian tauhid. Nabi yang menjadi al-fatih pembuka, al-khatim lima sabaq penutup lima sabaq bagi apa yang telah terdahulu, nasirul haq bil haq
Rasul membantu kebenaran dengan kebenaran. Sebab nasyid orang bantu kebenaran kan dengan kebenaran. Tapi Rasul ne bantu ajaran Rasul iaitu al-haq dengan membawa al-haq. Orang bantu kebenaran kan dengan kebenaran. Nanti lagi yang kepegah li Rasulullah dalam tabuh hadis, innallaha yu'ayyidu dinahu biqaumin la khalaqa lahum. Allah geperkuat agama dengan sebuah kaum yang kaumnya hana merempak jatah. Agama keng gara-gara orangnya tapi orangnya hana merempak jatah. Termasuk ulama ada tafsir hadisnya orang sumber naiklah. Keng agama karena ramai orang sumber, tapi karena naiklah orangnya hana merempak pada orang akhirat. Dia agama keng gara-gara ramai orang sumber. Tapi urun sumbutnya la khalaqalahu, nampak bahagian, nampak jatah tepu. Jadi yang nasirul haq sih, tapi kan dengan hak. Rasulullah nasirul haq bil haq. Wal hadi ila siratil mustaqim, dan Rasul penunjuk kepada jalan yang lurus. Wa ala alihi washabih, dan di atas keluarganya Rasul dan sahabatnya Rasul. Akan dumna Allah bi rahmat dan sejahtera haqqa qadrih wa miqdarihil azim. Akan yang hak daripada, yang pantas daripada kadarnya Rasul dan kedudukannya Rasul yang agung. Artinya rahmat rahmat yang katanya laki be Allah limpahkan kepada junjungan baginda Nabi nyo haik ta ukur dumnala, tapi tak pulang ba Allah ubi yang pantas menurut kadar kedudukan Rasul dan ubi yang pantas menurut kemuliaan kayana. Amin. Innal inayata bisiratin nabawiyyati wal ihtimam biha tanawalahu al-kuttabu min nawahihil mukhtalifati la fil lughatil arabiyyati wal farisiyyati faqat bal wa fi katsirin minal lughatil gharbiyyah. Sesungguhnya perhatian dengan sirah nabawiyah, perhatian dengan biografi nabawiyah, biografi Nabi, wal ihtimam biha, dan menganggap penting dengannya sirah nabawiyah, qad tanawalahul kuttabu, sungguh telah ditanawul akannya oleh para penulis. Kutab jamak dari katib. Makna ditanawul oleh para penulis, telah ditulis oleh para penulis. Tanawulnya makna logat capai. Tanawulnya dipakai bak minuman, makna minum. Tanawul dipakai bak makanan, makna makan. Tanawul pakai pakaian, makna pakai. Tanawul pakai urun tulis, makna tulis. Oh yang naik. Jadi makna munasaban. Tanawalahu al-kuttabu, ditulis oleh para penulis. Min nawahihil muhtalifah, dari berbagai berbagai sisi-sisinya yang berbeda. Jadi perhatian kepada biografi Nabi dan menganggap penting dengan sirah nabawiyah nya merupakan satu perkara yang oleh para penulis telah menulis min nawahihi, daripada sisi-sisinya yang berbeda-beda. Sisinya Nabi hadapun. Benar inayah dengan sirah nabawiyah dan ihtimam dengannya sungguh telah ditulis oleh para penulis daripada nawahihil mukhtalifah, sisi-sisinya yang berbeda. Nyanya nama hupuh bak sirah aju abang itu maksud mazkur, baik dah maksud ta'nih. Menganggap penting dengan sirah sungguh telah ditulis akannya perkara sirah tersebut oleh para penulis dari sisi-sisinya yang berbeda, artinya dari berbagai aspek. La fil lughatil arabiyyah wal farisiyah faqat, bukan hanya dalam bahasa Arab dan bahasa Farsi saja. Bal wa fi katsirin minal lughah arabiyyah, bahkan penulisan tentang sirah tersebut
telah ada dalam kasirin, dalam kebanyakan daripada bahasa-bahasa asing Gharbiyah. Wa min bainiha, dan daripada antaranya sirah dalam bahasa asing al-Inqiliziyah, berbahasa Inggris itu yang paling banyak bahasa-bahasa nyambe Arab na Gharbi nah kah yang Arab itu yang kita lumbung kau katalah Gharbi yang asing. Dan di antara bahasa-bahasa yang selain Arab, bahasa asing itu al-Inqiliziyah, bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang dianya itu paling banyak bahasa asing menganggap penting bijana bin nabawi dengan aspek kenabian. Jadi di antara sirah nabawiyah yang di luar bahasa Arab, yang paling le dalam bahasa Inggris. Yang bahasa Cina mungkin hana, bahasa Thailand hana. Yang bahasa Inggris yang paling le. Yang paling le buku tentang sirah nabawiyah di luar bahasa Arab atau dalam bahasa asing adalah bahasa Inggris yang paling le. Dan fa innaha ghaniyah bi kutubin tabhas anisirah. Maka sesungguhnya bahasa Inggris itu terkaya dengan buku-buku yang membahas daripada sirah. Kaliutan. Lianna kasiran min muallifil gharbi, karena mayoritas daripada penulis barat atau penulis asing badalu ghayata juhudihim, mengerahkan akan seluruh upaya mereka, mengerahkan akan sehabis-habis kesungguhan mereka. Fa'allafu kutuban, maka mereka menulis akan berbagai buku fi siratin nabil ummi, tentang sirah nabi yang ummi. Fa'aqamu hujajan, dan mereka mengemukakan akan argumen-argumen yang balighah, argumen-argumen yang faktual ala azamati rasulil Islam, iaitu keagungan sosok Rasul Islam. Wa alaihi, dan alaihi salatu wassalam, di atas beliau rahmat dan kesejahteraan. Wa'tarafu bimalin nabiyil karim, dan mereka orang-orang asing atau orang barat mengakui dengan apa yang ada bagi nabi yang mulia, minal fadl, daripada keutamaan, fi tahriril mujtama, pada membebaskan masyarakat, min madahiril ubudiyah, daripada fenomena perbudakan dan taklid, wa min rabqatid dhilli wal hawan, dan membebaskan masyarakat ketika itu daripada rabqah yang tali, rabqah dhilli, tali kehinaan, wal hawan. Apa makna? Jadi ini berah oleh Said Muhammad Alawi Al-Maliki bahawa persoalan sirah nabawiyahnya kan hanya umat Islam tu yang menulis buku tentang sirah nabawiyah. Di samping bahasa Arab dan bahasa Parsia, juga banyak dari bahasa-bahasa asing. Di antara bahasa asing yang paling banyak adalah bahasa Inggris yang menulis tentang buku-buku tentang sirah nabawiyah tersebut. Karena orang-orang Arab atau orang-orang barat ataupun orang asingnya gak akui syit tentang kemuliaan Rasulullah. Di Rasulnya kan hanya diakui oleh umat Islam, juga diakui oleh orang di luar Islam, tentang upaya dan keutamaan Rasul dalam membebaskan masyarakat ketika itu. Tapi orang barat ditulis kemuliaan Nabi kan karena kecintaan dan keimanan, tapi mereka hanya melihat sosok beliau yang sukses membebaskan masyarakat daripada jahiliyah ketika itu, membebaskan masyarakat daripada perbudakan ketika itu. Di tahrirnya membebaskan, tahrirnya kebebasan atau merdeka, hurun kan merdeka. Tahrir mujtama yang berkumpulan, kumpulan biasa terjemahan secara kontemporer. Mujtama'nya ni terjemah masyarakat. Jadi membebaskan masyarakat, masyarakat daripada madahirnya yang nampak-nampak, fenomena yang madahir, fenomena perbudakan dan taklid. Jamun kan tiga taklid,
ya'budu makana na'budu makana ya'budu abauna kan taklid kan. Dia yang kupu kata mahlata Uzza wal Manah kan. Padahal ibi manfaat. Kamu kibar yang kau pubut le indatu jamun. Yang taklid. Sehingga orang-orang Arab jahiliyahnya sumah berhala kembate ibi manfaat. Tak ada pegak kerot. Tapi itu mah sih karena taklid taklid kepada leluhur ni. Kan taklid perbudakan dan taklid. Kan waqala ba'dhum dan berkata sebahagian ulama, sebahagian orang, inna da'watahu sesungguhnya dakwah baginda Nabi alaihi salatu wasalam rafa'at al-ummah telah mengangkat umat min hadidhi syiqa. Nya ba'dhum ba'at mereka itu orang-orang asing. Orang-orang asing pernah berargumen sesungguhnya dakwah Rasul telah mengangkat umat min hadidhi syiqa ila aujis sa'adah fi sininin ma'dudah. Mengangkat umat dari hadid. Hadidnya titik terendah. Lawan hadid aujun, titik tertinggi. Uju gunung, titik terendah di bawah, titik tertinggi puncak. Jadi dakwah Rasul telah mengangkat akan umat daripada titik terendah kesengsaraan menuju kepada puncak kebahagiaan fi sininin ma'dudah dalam beberapa tahun yang dihitungkan. Artinya dalam waktu yang relatif singkat Rasul bisa mengangkat umat dari derajat titik nol paling rendah menuju ke titik paling puncak. Nah, ini merasa kagum orang barat. Orang barat kadang-kadang nanti dipegat perubahan peradabannya butuh wate berabad-abad. Butuh wate puluhan tahun. Rasul hanya dalam waktu singkat, cuman dakwah beliau di Makkah 15 tahun, di Madinah 10 tahun, mampu mengangkat umat dari titik nol paling rendah menuju ke titik puncak paling tinggi. Ini rasa kagum ya. Tapi karena Allah nak beri hidayah ya, nak iman, kagum sangat. Sehingga dalam buku 100 tokoh dunia ditempatkan Nabi Muhammad di urutan pertama kan. Nabi Muhammad di urutan pertama ditempatkan. Wa in kanat dirasatuhuma, nyo baik tua. Nya dipingat kamu li abun Tanjungan jamun ate masa ita mengawa NGO ate tsunami. Wala abun terima ngeju bantuan Yahudi, bantuan Nasrani hana masalah. Pi ambek tua ke ayat walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Apa anak larang terima bantuan dari orang non muslim. Terima tapi tanya baik sampai mel ate. Nampakkan kau ingat le Said Muhammad walau orang baratnya kemukakan argumen yang faktual tentang keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keakui kesuksesan Nabi jamunnya pada hai golomna media sosial. Selalu follower Nabi dengan follower Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo terakhir kan follower dia pada 200 juta. 200 juta lebih follower. Pengikut je. Kalau follower dengan Nabi, Nabi miliaran follower tapi watanya kalau nak medsos. Kalau nak media sosial. Pengikut Nabi lebih le. Le follower kan ada tim pegak data bangai nan. Orang kan galak belum ada tim pegak data bangai. Citoi kamera thiran toi ba TV mungkin ba punan Instagram atau beranggapan mungkin follower langsung bertambah. Atau ada tim pegah yang bangai-bangai le follower. Karena yang menunjukkan follower kan proken isi media sosialnya menunjukkan keadaan masyarakat. Di masyarakat tanya orangnya yang ke mana yang galak ke? Hiburan-hiburan masyarakat yang galak, hiburan-hiburan laga data yang hanya bermanfaat. Hanya lebih le follower ketimbang ada yang bermanfaat. Jadi Nabi Muhammad sukses beliau geangkat umat dari derajat paling titik rendah menuju ke puncak kebahagiaan dalam waktu yang relatif singkat, yang makna fi sininin ma'dudah.
Ya, kalau ingat le Said Muhammad wa in kanat dirasatuhum wa kutubuhum la takhlu min dassin wa sammin. Ya, ingat. Meskipun adalah kajian mereka itu orang barat dan buku-buku mereka tidak terlepas daripada sisipan dan racun berbisa. Dassinnya nak tan tagidha. Tagidha entano. Ada som yang napui gidha pasal dalam buku untuk dinampakkan kelemahan umat Islam. Kan dia puja je, dipuja Nabi. Terpengaruh tengok, terpancing bela buku yang. Belum yang kaji bahasa Inggeris. Hang baca alih tak? Kita Arab, berbuku Inggeris sih. Bangga dalam kubah Barak, buku-buku Inggeris. Padahal nasi sipan dan racun berbisa yang diselip oleh orang-orang barat dalam buku tersebut. Sehingga salah sabo pernah membaca kepada Syekh Ramadan Al-Buti. Kepada Syekh Ramadan Al-Buti, ketika orang-orang baratnya menempatkan sosok baginda Nabi Muhammad di urutan teratas, mereka lebih melihat Nabi Muhammadnya adalah pahlawan ketimbang melihat yang sosok mulia yang ge-upgrade oleh Allah, gebi kesempurnaan oleh Allah, yang gebegah kera oleh Nabi, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Lun ge addabani rabbi, Allah yang ta'dib lum. Jadi Nabi mendapat akhlak yang mulia dan adab yang luar biasa kan karena kesungguhan bagi kan, tapi addabani, alumni pesantren Allah kan, alumni pesantren manapun kan tidak pernah berguru kepada manusia. Jadi addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Maka Rasulullah nak uswatun hasanah, kan hasil upgrade, kan ada manusia upgrade, tapi Allah yang upgrade langsung. Jadi ketika orang barat menempatkan Nabi Muhammadnya dalam satu buku, yang dalam bukunya na Isaac Newton, na Albert Einstein, na punau tokoh-tokoh barat dum, hansang Nabi Muhammad santet lang kelompok waknya, memang yang Nabi becut. Hansang Nabi Muhammadnya tokoh pahlawan yang berjuang dengan giat, santet dengan urun-urun lain. Jadi na suntikannya yang tanpa dan sadari dia tanya umat Islam. Seolah-olah ini giring bahawa Nabi Muhammadnya adalah manusia biasa, cuman diterima oleh umat karena ketokohan gaknyan dan karena perjuangan gaknyan, karena berhasil ge doktrin umat watayan sehingga ramai pengikut. Maka gaknyan dijadikan tokoh. Sama gitu karena sih. Nanti orang juga golong-golongnya kau orang biasa. Mandudo karena kau berjuang, kau dengan gigih berjuang dan memiliki keahlian tertentu sehingga ramai pengikut. Yang kaya tengah suntiknya racun. Sehingga gadah rasa kamal Rasulullah lah mati tanya. Sehingga itu bitit statement Rasulullahnya jamun kan manusia biasa sih. Belum dah baca ayat ini, wa wajadaka dhallan fahada, Allah mendapati engkau tersesat maka Allah memberi hidayah. Nabi terlahir tersesat, budak pegang mulut kan lahir orang sesat kan. Tapi pegang mulutnya nak penting kerana budak rayakan lahir orang sesat. Nabi kan duduk empat hidayah. Dia lagi orang tanya si tete awal kembangan ada pu-pu. Tete awal kan nakal tanya duduk didik le gure tekali kenang po. Kalau kena denda baru get. Yang tengah diba pikiran orang Islam dan para sadari dan baca-baca buku benar dengan giringan. Yang dengan kepinganan la takhlu min dassin wa sammin. Tapi kalau baca buku barat, orang barat tetap bawanya ditulis tentang kehebatan-kehebatan Islam karena awaknya tujuan untuk study, untuk sebagai studi, kan untuk karena keimanan kepada agama Islam, bukan karena keimanan kepada Nabi. Ini apa dembah buku-buku barat termasuk Muhammad His Life Best of Early Source untuk membaca karya Martin Link yang dari tahun di kurumlah sekian di kurumlah 05 lepas duma. Yang kana buku yang belum lahirnya udah buku On Heroes
on Heroes Perjuangan, tentang karangan Thomas Carlyle, The Life of Muhammad, nasyid karya Sir William Muir. Le buku-buku barat tentang sirah nabawiyah. Minta juga dalam babak Google tu mah, le tu buku-buku nan Dubai. Bahasa Inggeris kan. Yang enggak kepingat kan, walidha, karena ini fa innahu la yanbaghi khal'u sikkah mutlaqah 'alaiha. Karena ini maka sesungguhnya pekerjaan tidak sepatutnya khal'u sikkah. Khal'u sikkahnya khal'un sud, khal'un na'li, khal'un libas, sud pakaian. Hari makna khal'u sikkah, tak lepaskan kepercayaan yang bebas atasnya kitab-kitab atau kajian orang-orang barat. Dia percaya 100%, boleh pergi lewatnya. Guna curiga baca. Mungkin nak surah tu yutuh mah lang kitab kan. Hang bi percaya 100%. Tak tengok tak kawak barat pegah kan nampu. Yang sebab le ka teracuni fikiran umat Islam royo. Saya kawak barat pegah. Karena tangga alibeh ni bak Abu Bakar pegah ni. Pulam dalam urun tanya Aceh si zaman kan telah sabar tanda atanyan hayu itai kafe. Saya kai itai kafe kaya. Itai Islam hayu itai kafe berayu. Saya kan barat-barat ke hayu. Tu bab pegah ban ni dah pegak kajian dempu dah sampaikan barang gapu. Kita jauh kalangan orang yang ramai intelektual. Yang minta pegah abah hana dah pakai bahasa bumi barat becut ana hayu. Berarti dia padakan hayunya ilmiahnya bak pakai bahasa bumi barat. Saya kamu Inggeris baca buat perahaba kala istilah pulang urang ada pulih dia dengar kaya kan. Tapi nak dosen long di Medan, dosen di Loncok S3. Pilihan ke alumni barat. Bukan agaknya ilmiah itu tidak mesti harus pakai bahasa Inggeris. Kerana letak ilmiah. Ada orang salah pemahaman. Kira-kira letak ilmiahnya tak perahaba kan bumi Inggeris bacut. Ada terbak gaya bumi Inggeris tak perahaba kan. Yang baru kira ilmiah. Mana nak kira ilmiah? Ada letak ilmiah kaninan. Kan. Engkau kepingat yang baik tua, yang stabilu. Yang berarti peringat tahzir kena peringatan daripada Said Muhammad walaupun tanya tak kaji dan tak baca buku-buku orang barat. Tapi baik tua bahawa kajian dan buku-buku mereka tidak lepas daripada dasin dan samen, sisipan dan racun berbisa. Karena itu tidak sepatutnya melepaskan kepercayaan yang bebas di atasnya kajian dan buku-buku mereka. Percaya alih dah. Percaya tapi benar curiga. Yang kepingat Allah dia walan tarda angkal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mengan aju napu interaksi aju belum tanya makhluk sosial tinggal di negara barat mungkin ada mengangurian kan. Tapi baik tu ada yang kebesaran Allah baik tamah habis tak baik tamu setia tak sehingga bengih ke sesama muslim kan. Wa mahma katabal kutab, meskipun telah menulis oleh para penulis, wa mala'u butunal asfar, dan mereka telah memenuhi akan isi asfar. Asfar yang lembaran-lembaran kitab, asfar. Meskipun para penulis telah memenuhi lembaran-lembaran kitab, wal mujalladat, dan kitab yang berjilid-jilid dengan keutamaannya Rasul, fahum ajizun wa mukassirun, maka mereka tetap masih lemah dan terbatas fi hasri, pada menentukan seluruh sifat-sifat yang ada bagi hadrah Rasulullah SAW, minal awsaf al-hamidah, pada sifat-sifat terpuji, wal khisalit tayyibah at-tahirah, dan karakter-karakter yang bersih dan suci. Bahawa maka dengan Nabi SAW qad balagha aujal kamal insani, telah mencapai akan puncak kesempurnaan manusia. Haisu istafahu, sekira-kira dipilih akannya Rasul oleh Tuhannya, litabligh risalatih, untuk menyampaikan ajarannya Tuhan yang ilahiyah, ajaran ilahiyah, ajaran yang bersumber daripada Tuhan. Jadi walau kedih kamu jilid-jilid kitab sirah nabawiyah,
kapunah butun. Punah butunnya mendapat Aceh kapunah perut. Bina perut kitab kapunah dengan sifat dan karakter mulia Nabi. Namun kun Said Muhammad fahum ajizun wa mukasirun, mantang galam habis. Mantang lemah dan mantang terbatas dalam menentukan semua sifat-sifat mulia dan karakter-karakter suci yang dimiliki oleh Rasulullah. Rasulullah adalah manusia yang mencapai puncak kesempurnaan seorang insan, beda kala malaikat dan Allah. Mencapai puncak kemuliaan insani, manusia yang mencapai puncak kemuliaan Rasul. Maka Rasul disebut al-insan kamil, anak insan kamil lain. Dumna Rasul mencapai puncak kesempurnaan, beliau menjadi pilihan Tuhan untuk menyampaikan risalah Tuhan. Maka adalah beliau adalah Rasul, in huwa illa wahyu yuha. Tidak dianya Muhammad, tidak dianya apa yang dikatakan oleh Muhammad, illa wahyu yuha, melainkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Waqad asna alih, dan sungguh memuji di atasnya Nabi oleh Tuhannya. Faqala, maka berkata Tuhan, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau wahai Muhammad berada di atas perangai atau akhlak yang agung. Waqala azza min qail, dan berkatalah Tuhan yang mulia, min qailnya min ziyadah asairai. Waqala azza qailan, berkatalah Allah yang maha mulia, hal keadaan Allah berkata. Azza min qailin, min zaidah, nabu makna je min zaidah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hauli, andainya engkau hai Muhammad faddan, bersikap keras, ghalidhal qalbi, keras hati, kasar hati, lam faddu, sungguh menjauh mereka itu, min haulik, daripada sisi engkau atau sisi kamu. Ini adalah pujian-pujian Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amsal hadza, perumpamaan ini, kasiratun fi a'zam kitab wa afdal khitab, itu banyak sekali pada yang paling agung daripada kitab, yang paling utama daripada pembicaraan. Dan kitab paling agung dan khitab yang paling utama adalah Al-Quranul Karim. Inilah Al-Quran letak contoh-contoh ayat yang memuji tentang sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kharijun an tawqil bashari, maka keluar daripada kemampuan manusia, ihsa kamalatih bitamamiha, menghitung kesempurnaannya Nabi dengan secara lengkapnya kesempurnaan. Ini tanya bilang kesempurnaan Nabi secara lengkap yang di luar kesanggupan manusia. Bagaimana kunli pensyair kena? Kunli pensyair, kamulat mahasinuhu falau ahdasana lil badri inda tamamihi lam yusafi. Yang nalang simtud durarna bitnya. Kamulat mahasinuhu falau ahdasana lil badri inda tamamihi lam yusafi. Kesempurnalah keindahannya baginda Nabi andainya beliau menghadiahkan akan cahaya kenabian untuk bulan purnama ketika sempurnanya bulan purnama, lam yusafi, tidak akan mampu digerhanakan akannya cahaya Nabi. Artinya cahaya Nabi hantar halang. Andainya gehadiah cahaya Nabi gejuk ke belun, hantar halang. Tapi mata orang ni time sapat dengan belun terjadi gerhana kah? Hayatat kuat tak cahaya mata orang time sapat dengan belun? Gerhana isin. Tapi cahaya Nabi yang gejuk ke belun, han gerhana cahaya Nabi, han dalu, han silau cahaya Nabi, tetap lebih kuat cahaya Nabi. Lam yukhsafi, majhul yang naib faiji Nabi wa cahaya Nabi. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi malam yusafi. Dan di atas tafannun tanawu, berbagai macam wasifih, orang yang menceritakan Nabi dengan sifat-sifat Nabi. Yafna zaman, abihlah zamun, abihlah wate, wa fihi malam yusafi,
dan padanya Nabi itu masih ada sifat yang belum sempat dilukiskan atau disifatkan. Artinya punya tanda sifat, tanda sebut karakter dan sifat mulia yang nampak Nabi dirumpak habis watai sifat Nabi kalau habis dah pegah. Watai kabeh lamun kafana sifat Nabi kalau habis dah pegah. Yang ban le atau saking banyaknya sifat-sifat mulia yang ada pada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullama taqaddamal insan fil hidarah wa khata khatwatan fi halbatir raqi wa sa'ada darajata fi sulamil irtiqa adraka bi kadri ittisa'i afaqil fikriyah mali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal ayadil bayda alal insaniyah jam'a. Kapan-kapan maju seorang manusia fil hidarah dalam peradaban wa khata khatwatan dan melangkah akan langkah fi halabatir raqi dalam lapangan naik wa sa'ada dan menaiki akan derajat akan tingkatan fi sulamil irtika pada tangga kemajuan adraka mendapati ianya insan bi kadri ittisa'i afakihi dengan kadar keluasan cakrawala berpikirnya apa yang dimiliki oleh baginda Muhammad SAW minal ayadil bayda daripada jasa-jasa kenikmatan alal insaniyah di atas peri kemanusiaan jam'a seluruhnya. Ini yang nak pegah ini wate peradaban semakin maju dan manusia telah melangkah fi halabatir raqi. Halbatir raqi, halbatian lapangan balapan kan halbah. Ada udip tanyanya lagi udip bak tabur lapangan. Semakin tanya maju peradaban, semakin langkah tanya semakin menaik ke atas kena, menaiki ke atas. Kaki ibarat ini wa khata khutwatan fi halbatir raqi. Wa sa'ada dan naik akan tingkatan fi sulam. Sulam kan tangga. Sulam irtika, irtika dari raka naik. Irtika tangga kemajuan. Semakin maju peradaban dan melangkah manusia untuk menaiki tangga kemajuan, adraka akan mendapati dengan kadar ittisa' afaqih. Afaqih dari ifaqah, ifaqah yang jaga. Ifaqah orang lawan daripada ghaflah. Ghaflah kan lalu gadah hana sadar. Ifaqah pulih. Afaqnya berarti makna afaqihil fikriyah, terjaganya yang dinisbahkan kepada fikir. Atau terjemah bebas cakrawala berfikir juga. Itu abu makna dengan damir itu mufhum dia. Afaqihil fikriyah. Jadi menurut Dumna kadar keluasan cakrawala pemikiran manusia, Dumnan akan didapati sifat-sifat mulia yang nampak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal ayadil bayda, ayadil bayda ayadi jamak dari yadun. Yadul bayda dalam kamus makna ji kenikmatan dan kebajikan. Anak ibu makna li putih kan. Yadul bayda nya juga ai makna kenikmatan ataupun kebajikan. Tahma yang na bagi Muhammad daripada kebajikan alal insaniyah di atas kemanusiaan jam'a. Alhamdulillah. Di atas kemanusiaan secara menyeluruh. Jadi leitanya terumpak jasa-jasa mulia yang dimiliki oleh Nabi untuk memanusiakan manusia yang lainnya menurut Dumna luah cakrawala berfikir tanya. Yang cakrawala tanya sempit, kakeh dit yang terumpak jasa Nabi. Menyo cakrawala berfikir tanya luah, kakeh luah yang terumpak jasa-jasa kebajikan Nabi kepada manusia. Waqad madha ala intikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rafiqil a'la. Yang nandahnya tengah gegiring baca-bacut. Gegiring oleh Syekh Said Muhammad Alawi benar, gegiring pemikirannya untuk tak terima, tak akui bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang kamalat, yang memiliki kesempurnaan luar biasa. Yang tengah gegiring baca-bacut. Waqad madha dan sungguh telah berlalulah ala intikal Rasulullah di atas kepergian Rasulullah menuju kepada Rafiqil A'la. Rafiqil A'la yang sebutan kepada Allah. Rafiq teman dekat, A'la maha tinggi. Pada ketawar oleh malaikat Jibril, bak Nabi pu tetap gepu panjang durasi udip
atau beliau ingin mengakhiri kehidupan. Karena Rasulullah waktu wafat ke perintah bak malaikat Jibril li Allah gi tanyang bakro hang bicabut ujuro. Gi tanyang bakro pu pilih tamah durasi, pu pilih wa ba Allah. Rafiqul a'la. Rafiqul a'la Allah Nabi Muhammad lebih pilih Rafiqul a'la. Dengan hana ingin udip lama-lama di dunia. Pi Rafiqul a'la. Karena tugas ka tuntas. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Tugas Nabi ka tuntas ka selesai. Dia tekan selesai tugas Rafiqul a'la. Kalau kita tanya dari tugaskan sabo daerah na wawo inan ju. Nah ada dari sumber ya ne boleh kam kawin deh. Ada yang masuk dari sumber titun ne balik lau daya. Kan balik li kalau kedim kawin. Galak udip inan na wawo. Beliau Nabi anak yang mengat selesai tugas ka tuntas pekerjaan Rafiqul a'la ini. Ingin bersama Allah yang maha tinggi. Rafiq yang teman dekat Nabi Allah. Ni ala intikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Rafiqil a'la 14 karnan. Sungguh telah berlalu kepergian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rafiqil a'la 14 dalam masa 14 abad lalu. Belah boh abad kau likut Rasulullah kagua bak Rafiqil a'la wala tazal azamatuhu mil al-qulub wal asma. Senantiasa keagungan Nabi itu menjadi pengisi hati dan pendengaran. Keagungan Nabi sampai orangnya menjadi pengisi hati. Di mana-mana orang menyebut tentang keagungan Nabi. Di mana-mana orang menceritakan tentang sosok beliau. Sedangkan tokoh dunia biasa bang katib-katib katua orang tengok le. Dum pahlawan-pahlawan berjasa untuk memerdekakan republik. Tapi le yang kau dilupakan kan? Biasa yang nak so agung-agungkan yang nak keturunan inan. Karena le keturunan dalam pemerintahan nak. Maka ji nak so agung-agungkan tu bak peng na. Yang lain yang hana keturunan enggak ada lawa tu. Menan jalan na ibu. Hana keturunan hana yang mewakili dalam pemerintah. Yang nak mewakili dalam pemerintah nak so kenang. Yang hana mewakili dalam pemerintah nak so kenang. Tapi Rasulullah belah abad yang ka uliket beliau berpindah tempat. Tapi mentang senantiasa keagungan beliau menjadi pengisi hati dan pendengaran. Wa dzikrahu nasyidul hayah, dan sebutan tentang beliau itu menjadi nyanyian kehidupan ad-dhami'ah yang dahaga kepada mamba sumber ini inspirasi yang mulia. Artinya sebutan tentang Nabi menjadi nasyid nyanyian kehidupan. Nyanyian kehidupan yang kehidupannya kehidupan yang dahaga yang membutuhkan kepada mamba sumber daripada ilham. Ilhamnya inspirasi dalam bahasa lain. Jadi kehidupan dahaga yang membutuhkan kepada sumber inspirasi yang mulia. Kadang-kadang terinspirasi dalam hidup tanya dari akhlak-akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah. Wa ila faidhi hadhil batulah al-fadzah wal azamah kamilah. Dan kehidupan yang dahaga, yang hawa gerah mehun saja. Ila faidhi, kepada luapan hadhil batulah, ini kepahlawanan yang terasing dan keagungan yang sempurna. Batulah yang berani, syaja'ah. Batulah syaja'ah, keberanian atau kepahlawanan. Kepahlawanan, keberanian Nabi hana setara dengan orang lain. Maka kun fadzah. Fadzah sesuatu yang infirat, hana bandingan. Batulah fadzah wal azamah kamilah. Wa idza dzakaral muslimuna hadzan nabil ummi, apabila mengenang oleh orang-orang Islam akan ini nabi yang ummi, takdisan li risalah, karena untuk menyucikan bagi ajaran yang dibawa ianya nabi akannya ajaran, dan disampaikan oleh nabi akannya ajaran daripada Allah, dan disebarkan oleh nabi akannya ajaran fil kafiken. Kafiken yang timur barat naji. Dua buah kafik, dua buah rukun batas penghujung timur barat. Kafiken bermakna timur barat. Dan disebarkan oleh Nabi akannya risalah di timur barat. Wa imanan, dan mengenang oleh orang Islam akan ini Nabi yang ummi, karena imanan, merasa percaya, meyakini, bisumuwi, kan samwenan sumuwi sama wadan dengan uluwun, sumuwun.
bisumui dengan keluhuran ketinggian apa yang beliau bawa dengannya min akidah tasyri' pada akidah pensyariatan. Fa innal insaniyah kullaha, karena umat manusia seluruhnya la tadhkur, mereka mengenang mengingat bahawa sungguhnya baginda Nabi Muhammad itu rasulnya risalah, pembawa risalah, utusan risalah, al-fadhil karim, yang beliau terasing lagi mulia. Di hana bandingan al-barri, lagi beliau bijak atau baik, ar-rahim penyayang, wal alam, lagi beliau pemimpin, alamnya Sayyidul Qaumi, pemimpin kaum. Al-mufrad, lagi beliau mufrad al-wahid, tunggal, artinya tidak ada yang bisa menandingi atau menyamai beliau. Mujahidan, beliau berjuang fi tarikiha, dalam sejarahnya risalah. Al-hafil, yang mengumpulkan banyak orang. Al-madid, yang panjang. Benar je makna, timpulan ke makna tu. Inna azamatahu alaihi salatu wassalam, sesungguhnya keagungan Nabi alaihi salatu wassalam, laisat mustamaddah, tidak mustamaddah. Mustamaddah istimdad, istimdad dikutip atau diambil. Sesungguhnya keagungan baginda Nabi alaihi salatu wassalam bukanlah bersumber dari asabiyah, fanatisme. Sebab nalada mulia orang kerana fanatik. Kena biasa tanya peki dia dah medak pengikut, pakan hanya mentepeh boleh pe. Dia tak biasa ke mentang. Mana tan kot trip, tapi urung kot le fanatik-fanatik. Yang asabiyah kan, fanatik. Jadi keagungan sirara urang boleh jadi kerana fanatik. Tapi kalau le urang yang hana fanatik, hiran ni yang enggak bangai. Kok bangai ko? Nyan mentang je ke tokoh yang diidolakan. Bata manai nana. Kan bangai dia tak tanya, tapi bagi awaknya tak pegang yang bangai apa dan apa boleh. Malam sahaja. Jadi yang fanatisme kan kerana asabiyah. Tapi keagungan dan kemuliaan yang dimiliki baginda Nabi kan kerana asabiyah, kan bersumber dari asabiyah. Au jahin, bukanlah bersumber dari jah, kedudukan. Mulia manusia orangnya kerana kedudukan, babih jabatan atau mulia ali. Kali kalau cerita nak pernah long kalan dengan mata oleh mantan Bupati Biren almarhum Tunku Nurdin. Patih hana jabatan kan, gejak ba kedai oleh kering Tau Sejahtera nan di Biren. Padahal nan PNS dum hidup je kopi. Hana som buta ba kopi pi. Lewat ketemu enggak belah kopi apa paruk dua orang inang kan apa kantong pasal Malanga apa paruk. Cak gua ju. Hana som buta ba pi sama sabai kita. Tapi sebab punya mentang na jabatan masa boh kedai PNS beda. Siap pak, siap pak. Arti tengok agung dan mulia bak manusia karena jah ke. Tapi Rasul kan karena jah. Au malin, keagungan Rasul tidak bersumber daripada harta, kan karena kaya ke. Wala min azamatil ummah allati zahara fiha, dan kemuliaan Rasul bukan karena kehebatan umat yang Rasul muncul dalam kalangan umat tersebut. Kan pengaruh bangsa. Orangnya mulia karena bangsa, karena yang bangsa Inggeris. Inggeris kan termasuk bangsa yang tidak pernah terjajah, ya kan? Mulia di dunianya pakai mulia bangsa Inggeris karena dianggap bangsa yang tidak pernah terjajah. Pakai mulia bangsa Pulau Mesir, bangsa Amerika karena dikuasai mata wang dunia, ekonomi dunia. Yang mulia karena bangsa ke, mulia karena umat. Rasul mulia kan karena umat, kan sebab Rasul muncul dalam umat akhir zaman dengan yang mulia, yang muncul dalam kalangan umat Nabi Nuh, yang mulia kemenan. Karena sosok zati beliau yang menjadi hikmat pakan Allah dipilih nanggro Yasrib ke tempat hijrah Nabi. Sebab Yasrib yang berarti bencana, artinya nanggro paling tidak disukai oleh orang. Karena orang yang datang ke Yasrib dipastikan akan mengidap penyakit dan diyakini meninggal. Yasribnya kota yang mewabah pandemi pada masa yang Allah keperintah Nabi hijrah ke Yasrib untuk tunjukkan kemuliaan Nabi karena zati, kan karena faktor yang lain. Untuk Nabi Yasrib dilakai ya Allah alihkan penyakit yang ada di Yasrib ke Juffah. Juffah artinya kota mati anak orang. Jadi Yasribnya kebalik nali Nabi menjadi Madinatul Munawwarah. Jadi mulia Madinah, mulia Yasrib gara-gara kehadiran Nabi. Tapi punya Nabi tetap domisili di Makkah, orang bisa berkilah. Yang mulia kan karena Makkah. Karena Makkah je mungkin gaite.
yang mungkin mulia menjadi daerah tujuan utama orang-orang ketika itu. Mulai masa Nabi Ismail, masa Nabi Ibrahim kaitai Makkah yang kan lahir kinan buhan man. Lagi tanya masa lahir lam daya keleu dia agaknya jika lahir ke lam daya. Buhan benar. Kemudian kan lahir kan jika lambat. Jadi pemulia tanya karena tempat, pengaruh karena tempat. Nabi kan karena tempat mulia. Nya kesalah tabuh hikmat bahkan ke perintah hijrah Nabi u Yasrib. Tapi punya perintah Nabi hijrah u Yerusalem, orang pi bisa berkata yang mulia kan karena memang Yerusalem yang tempat mulia. Nabi-nabi awal pihinan tempat tinggal ke. Maka perintah hijrah Nabi bata bawa tempat yang inan nanggro mempenyakit, nanggro hanai ijak urang, nanggro paling ibenci hanai senang le urang, yang hana sopiuh hinan karena nanggro wabah. Tapi Nabi gerobah memandum sehingga nanggro nyan mulia dan jik ke tanah haram kedua oleh tanah haram Makkah. Ini menunjukkan bahawa mulia Nabi karena zati Nabi, kan karena yang lain. Yang gampang kan? Wala min sumuwi hasabih wa syarafih. Dan keagungan Nabi bukanlah dari keturunan silsilah nasabnya dan kemuliaannya hasab. Hasabnya silsilah keturunan, tamangan nasab. Keturunan Nabi mulia karena nasab Nabi, tapi Nabi kan karena keturunan, kan mulia Nabi karena keturunan garis nasab. La min sumuwi hasabih wa syarafih bal min jalali syakhsiyatih. Tapi keagungan Nabi karena jalal syakhsiyah, syakhsiyah kepribadian, syakhsiyahnya. Karena keagungan kepribadian Nabi wa kamal khuluqi, dan karena sempurna akhlak Nabi wa sa'ati ufqi, dan karena luah wawasan Nabi. Al-ufuqnya madal ittila' lang kamus. Makna madal ittila', ittila' mutala'ah, ittila'an pengetahuan, madaan panjang. Makna ufuk madal ittila', wawasan yang panjang luas. Kan ufuk. Jadi Rasulullah memiliki keagungan karena memang kepribadian beliau jalal, mulia, dan sempurna akhlak dan luah wawasan beliau. Wa anahul masalul a'la lil insan kamil. Sesungguhnya baginda Rasul itulah sifat tertinggi bagi manusia yang sempurna. Dia nak gambarkan sosok manusia sempurna hana apa lain yang ke Rasulullah, yang insan kamil. Masalul a'la yang sifat tertinggi mana kan perumpamaan. Walillahil masalul a'la nalal Quran ni. Masalul a'la lan tafsir ge sifat yang tertinggi ni. Dan bahasanya baginda Nabi Muhammad itu sifat tertinggi bagi manusia yang sempurna. Wa anahu asya mujahidan wa mata mujahidan fisabilillah. Beliau hidup dalam keadaan berjuang, meninggal dalam keadaan berjuang pada jalan Allah. Wa anahu ar-rasul al-mab'us, dan bahasanya Nabi Muhammad itu rasul yang diutuskan, alladzi ikhtarathul inayah ilahiyah min bainil khalqi liyuballigha risalatallah ilal alam ala fatratin minar rusul. Bahasanya Nabi Muhammad itu rasul yang diutuskan, yang dipilih akan rasul tersebut oleh perhatian dari ketuhanan. Artinya yang pilih rasulnya kan DPR. Yang pilih rasul kan ahlul hilli wal aqdi, ya. Kan tuha lapan. Yang pilih rasulnya kan awak parlemen, tapi yang pilih rasul inayah ilahiyah. Inayah yang perhatian. Tuhan perhatian kepada beliau. Perhatian yang datang dari Tuhan yang memilihkan beliau sehingga dijadikan rasul mukhtar, rasul pilihan. Min bainil khalqi, di antara makhluk-makhluk yang lain. Keputujuan kepilih oleh Tuhan liyuballigh, untuk sampaikan li Muhammad akan ajaran-ajaran Allah kepada sekalian alam. Ala fatrah minar rusul, yang bak watanya dalam keadaan kosong daripada rasul. Kakun zaman fatarah. Dhalla fihan nas, yang sesat dalamnya masa fatarah tersebut oleh manusia. Wajahalu hidayatas sama, dan mereka jahil terhadap petunjuk dari langit. Allati, petunjuk langit allati, yang geba kabar gembira dengannya petunjuk oleh para nabi dan rasul. Karena selisih antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ni mertotona. Mertotonnya sip wate untuk li mandum. Bina hidayah yang kagemeli nabi dan rasul awal li terhapus. Maka orang yang udip era pasca pra kenabian, ya golong kenabian Nabi Muhammad, orang yang udip dalam zaman fatarah kan.
Zaman yang kosong. Yang dalam zaman yang sesat bina manusia, dah itu relate hidayah langit. Yang tu hidayah buma tu. Hidayah langitnya hidayah yang datang dari Allah. Lagi agama samawi. Nah, agama ardi tapi juga gerai dia penduduk bumi. Kan? Itu mah berhala kan agama ardi kan. Tak agama samawi. Pegak gerai, iput gerai, habis batai, baik iput batai, pegak berhala. Nah, semah gerai, pegelih gerai lah. Jadi dempu gerai, tak pegak gerai, tak semah gerai, tak pegelih gerai. Mudra yang pegelih Tuhan. Habis yang nak bak batai, pegelih gerai, tak pegelih tengok Allah. Macam mana ni bantu tengok. Tapi yang ke tak pubangai orang itu Tuhan nanti. Awaknya ikut tengok bangai. Lepas semua ada handi. Yang handi Tuhan ni baru sedang percaya ada ke semua. Siapa dapat kenangka lah mendum. Bukan gerekuk sujudnya. Ya nak tu akai sian. Bukan tengok bangai. Bangai dah dengan mengatai hak beda subuh-subuh. Orang kan dah nak iman ni kan. Jadi kanggap tengok bangai. Dia tanggap yang bangai. Kamenan ni. Takum dinukum ni. Fatarji'u ila annahu ja'a bi akhir risalah, dan kembali ianya hidayah hingga bahawa sungguhnya Nabi membawa dengan akhir risalah, supaya ada ianya risalah tersebut di antara manusia itu mengumumi. Di mana akhir risalah yang kembali Nabi, risalah penutup. Risalah umat awal lagi Nabi Musa khusus ke Bani Israel tu. Anaruh ke umat lain. Tapi risalah Nabi, risalah yang terakhir, supaya ada ianya risalahnya di antara manusia itu mengumumi dan menjadi akidah untuk umat manusia qatibah. Qatibah sama makna dengan jami'an. Wa ya al-fitrah, dianya risalah yang gemari Nabi itulah kesucian. Fitrah allati fatarallahu an-nas, yang dicipta ditetapkan oleh Allah kepada manusia, akan manusia alaiha di artinya fitrah. Kakun fitratullah, fitrahan kesucian dan kemurnian. Hajian Kasyong dia. Nah ilung hanjik kenang kipah. Kipah je tapi baik tabeku nya meri pilek. Biasa teng kipah. Ya teng kipah baik tabe je nya kan berdetap tabe kan. Gaji meri pilek. Sehingga nak punya subuh nak payah pudip pada kipah. Yang kajian la faqad da'at ila tauhid mutlak. Sambung singah dalam. Beli telat sembut. Ya Allah.